Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat PowerPoint interaktif di PowerPoint. Yang pertama yaitu kita klik New Slide untuk menambah slide. Kemudian cara kita menambah background bisa kita cari di Google atau dengan background yang sudah disediakan. Bisa kita copy dengan cara klik kanan, copy, kemudian paste di slide pertama. Selanjutnya, kita bisa menulis dengan text box dengan tulisan PowerPoint interaktif. Bisa kita paragrafkan di tengah. Ctrl A untuk mengeblok semua, bisa kita ganti huruf dan bisa kita besarkan dengan A besar ini. Kemudian kita sesuaikan. Kita tambah ilmu pengetahuan alam. Kemudian kita tambah kotak bagian sini. Kita ketik let's go. Kemudian kita ganti warna sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita agak besarkan. Kemudian yang slide 2 kita isi identitas. Karena saya sudah mengisi identitas, kita tinggal copy. Kemudian text box, copy, taruh slide 2 text box. Atau bisa kita cut dengan Ctrl X, copy di kedua. Kemudian logonya di Ctrl X, copy di kedua. Selanjutnya background slide 3 dan slide 4 bisa kita hapus karena sudah dibuat di slide 1 dan 2. Kemudian kita bisa menulis menu untuk PowerPoint kita bisa di hyperlink. Misalnya kita membuat 4 kotak. Bisa kita copy, kemudian paste dengan Ctrl V. Bisa kita sesuaikan. Kemudian bisa kita tulis menu, kemudian profil penulis, materi, kuis, dan rangkuman. Kemudian kita bisa mengganti warna kotak dengan cara kita Ctrl plus
plus, yaitu kita ganti warna oranye misalnya. Kemudian kita bisa menambah gambar dengan cari di Google. Icon PPT profil diri. Atau bisa kita cari di insert, Sapes, kemudian untuk menambah icon pada menu, di atas profil penulis, di atas materi, di atas kuis, dan di atas rangkuman, bisa kita cari di Google atau bisa kita copy dari gambar yang telah kita buat sebelumnya atau contoh yang sudah ada di laptop kalian masing-masing. Kemudian kita Ctrl V. Nah, tinggal kita sesuaikan. Setelah itu, kita bisa menulis text box. Materi apa yang akan kita bahas, yaitu gaya di lingkungan sekitar. Sama, kita bisa mengubah huruf dan kita perbesar. Kemudian kita bisa menambah text box lagi dan menulis tema 4 kelas 3 subtema 1 pembelajaran 2. Kita Ctrl A, ganti huruf Arial Black, kita sesuaikan atau kita berbesar. Selanjutnya kita sesuaikan. Sudah. Kemudian kita tambahkan ini. Kita klik kita ambil di insert, Sapes, scroll ke bawah, kita pilih ini. Kemudian kita hyperlinknya nanti saja, kita taruh tengah. Kemudian lagi insert, Sapes, klik ke bawah, kita menu,
Karena jika kita hyperlink maka akan muncul hyperlink, maka kita klik now. Kemudian satu lagi, insert, subes, scroll ke bawah, klik. Kita klik none. Kita sesuaikan. Kemudian kita ganti slide 4 ke slide 3. Soalnya lebih tepat slide 4 ditempatkan di slide 3. Seperti itu. Seperti inilah cara membuat background PPT dan membuat kotak atau subes di atas background PPT. Kita bisa mengubah transition. Transition yaitu animasi bergerak dari slide 1 menuju slide 2 atau slide 2 menuju slide 3 dan seterusnya. Misalnya kita pilih ini. Kemudian slide 2 kita pilih random. Slide 3 kita pilih ini. Slide 4 kita pilih ini. Contoh kita tayangkan. Itulah cara membuat background dan subes. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai cara membuat hyperlink di PowerPoint. Sebelum membuat hyperlink di PowerPoint, anak-anak harus membuat menu. Yang mana menu ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu profil kreator, kedua materi, ketiga kuis, dan yang keempat yaitu rangkuman. Kemudian cara kita menghiperlink, kita klik profil kreator. Kemudian kita pilih insert, action, dan kita pilih hyperlink sesuai dengan profil kreator terdapat pada slide berapa. Karena di dalam PowerPoint Ibu terdapat profil kreator di slide 5, maka kita pilih slide, kemudian slide 5. Nah, kemudian akan muncul profil kreator. Kita pilih OK. Oke. Yang kedua yaitu materi. Dalam materi kita pilih insert, action, kemudian materi terdapat pada slide berapa. Pilih slide. Di sini materi Ibu terdapat pada slide 6, yaitu kita pilih OK. Oke. Kemudian kuis. Kuis terdapat pada slide berapa. Insert, action, hyperlink, slide. Nah, di sini kuis mulai dari kuis 1. Oke. Selanjutnya yaitu rangkuman. Kita pilih action, hyperlink, rangkuman. Pilih ke slide berapa. Nah, rangkuman di sini. Oke.
Kemudian kita pilih materi. Pada KD terdapat KD di slide 7. Kemudian kita klik Action, Hyperlink, slide 7. Nah, akan muncul KI, KD, dan indikator. Oke. Kemudian materi. Terdapat pada materi berapa? Slide. Materi ke-8. Oke. Nah, pada slide 8 ini kita memerlukan hyperlink lagi. Kita insert action ke slide materi, yaitu slide 9. Kemudian materi kedua, action. Slide ke-10, materi kedua. Ini slide ke-11. Materi ke-12, hyperlink slide. Materi ke-13. Nah, setelah ini kita ke rangkuman. Nah, dalam rangkuman ini kita pilih hyperlink, yaitu insert action ke-20. Kemudian ini ke-21. Ini kemudian slide ke-22. Materi 4 ke slide 23. Dan kelima, materi kelima ini slide terakhir. Nah, dari sini sebelumnya kita bisa memilih icon. Icon ini kita hyperlink juga. Action, hyperlink, slide kedua ya teman-teman ya. Kemudian ini slide menu, yaitu slide keempat. Kita pilih slide keempat. Kemudian ini pilih next slide. Oke. Setelah itu bisa kita copy. Di sini. Salah. Ctrl C, Ctrl V. C, V. Ini juga salah. Ctrl C,
Ctrl P. Sampai sini. Coba kita tayangkan yang kita buat tadi. Nah, teman-teman atau anak-anak semua, dalam membuat PowerPoint yang sempurna, Ibu memiliki tips agar PowerPoint kita tidak tersusun secara acak-acakan atau PowerPoint kita akan tersusun secara sistematis. Caranya itu agar kita klik selain apa yang akan kita hyperlink tidak akan berubah. Caranya yaitu kita Ctrl A, semua slide kita Ctrl A, kemudian kita pilih slide show, set up slide show, kemudian kita pilih advance slide-nya manual, kemudian browser add a kiosk, kemudian kita OK. Nah, dengan cara itu maka selain kotak yang kita hyperlink tidak akan bisa dipencet, sehingga kita harus menggunakan PowerPoint yang sangat sempurna atau membuatnya secara teliti dan detail. Kemudian yaitu cara untuk membuat kuis di PowerPoint interaktif. Ibu memberi tips yaitu kita membuat slide soal terlebih dahulu. Yang mana dalam slide soal, ada jawaban A, B, C, dan D. Kemudian kita mencari emotikon benar atau salah. Di sini benar tertera jempol dan salah tertera menangis. Selanjutnya, cara untuk membuatnya yaitu kita klik emotikon jempol, yaitu menandakan benar. Di sini jawaban yang benar adalah A, maka kita klik emotikon, add animation, kemudian zoom. Kemudian kita fungsikan trigger, on click. Kita pilih ke 8. Karena logikanya trigger adalah animasi masuk yang akan di-play ketika kita ngetik apa. Nah, seperti itu. Kemudian klik panah kecil, kita pilih timing. Kita pilih durasi, yaitu 2 detik. Kita klik OK. Selanjutnya untuk ini, kita klik Add Animation. Nah, maka akan ada, kita klik timing, kita durasi 2 detik, kemudian trigger, kita klik ke 10, klik OK. Kemudian kita klik lagi emoticon yang salah, add animation, zoom. Kita klik timing. Kita fungsikan trigger. Kita pilih ke 11. Oke.
timing, kita pilih 2. Kemudian kita add animation, zoom. Kemudian kita klik panah kecil, timing 2 detik, trigger ke 12. Kita klik OK. Kemudian kita atur kembali. Kita coba tayangkan. Selanjutnya, kita klik emoticon, jempol, kemudian add animation, kita pilih exit, zoom. Nah, maka akan muncul picture 17. Nah, picture 17 ini harus ada di bawah picture 13-nya. Nah, di sini. Kemudian ini emoticon nangis, add animation. Kita pilih exit, zoom, picture 18. Lalu kita taruh di atasnya, di bawahnya picture 18. Kemudian lagi add animation, exit, zoom. Remove karena kita salah. Add animation, exit, zoom. Lalu 18. Kemudian satu lagi, add animation, zoom. Kemudian caranya agar waktunya lebih lama, kita klik panah, timing, delay ini 1 second. Delay. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian ini juga klik timing 1 second. Oke. Kemudian ini timing. Oh, gini. After of previous 1 second. Pilih 1 second. Oke. Ini juga tadi lupa karena start at previous. Timing on click. Kita pilih start at previous. Ini juga kita pilih after previous. Kita atur dahulu timing 1
Sebentar. Ini ada kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian kita jika sudah hijau merah seperti ini, maka akan benar animasinya. Tetapi kita ingin memberi lagu efek option, kita pilih applause. Coba. Oke. Nah, maka akan muncul seperti itu. Kemudian kita pilih bom. Ini juga kita pilih bom. Dan yang terakhir ini kita pilih bom juga. Nah, jika sudah, untuk soal nomor 2, kita tinggal copy dari yang pertama. Kemudian, soal yang kedua ini bisa kita copy di slide yang sudah kita atur. Jadi kita tidak perlu mengatur 2 kali. Nah, seperti ini. Gaya gesek, gaya pegas. Gravitasi bumi, dan yang terakhir yaitu gaya benda. Nah, maka akan seperti ini. Ada kuis 1 dan kuis 2. Jadi, kuis-kuis selanjutnya hanya tinggal copy di kuis 1. Seperti ini ya, teman-teman. Baik anak-anak, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pakai PowerPoint interaktif ilmu pengetahuan alam. Pada slide 1 terdapat judul singkat. Kemudian untuk menuju slide kedua, kita klik yang telah kita hyperlink, yaitu Let's Go. Kemudian di slide berikutnya terdapat judul dari isi materi tersebut, yaitu seperti ini. Kemudian kita klik yang telah kita hyperlink lagi, akan muncul judul dari materi ini, yaitu judulnya Gaya di Lingkungan Sekitar, diperuntukkan untuk kelas 3, tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, tentang ilmu pengetahuan alam. Kemudian kita klik selanjutnya, maka akan muncul menu. Di dalam menu terdapat 4 poin, yaitu profil kreator, materi, kuis, dan rangkuman. Kita klik satu persatu, kita mulai dari profil kreator dahulu ya. Di profil kreator terdapat identitas kreator. Beliau bernama Devi Damayanti, nomor induk mahasiswa T2019-4085, dari kelas D3 PGMI 2019.
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini tentang video PowerPoint interaktif. Untuk kita kembali ke menu, kita klik ini. Kemudian ke poin kedua yaitu materi, kita klik. Di materi terdapat 2 poin, KI, KD, dan indikator, serta materi. Kita klik KI, KD, dan indikator terlebih dahulu. Di KI, KD, dan indikator terdapat kompetensi inti yang ada 4 poin, kompetensi dasar terdapat 2 poin, indikator terdapat 2 poin. Kemudian kita kembali menuju materi belajar. Dalam materi belajar, ada materi 1 tentang pengertian gaya, materi 2 tentang macam-macam gaya, materi 3 tentang pengaruh gaya terhadap benda, materi 4 terdapat faktor yang mempengaruhi gaya, materi kelima hukum Newton. Kita klik satu-satu ya teman-teman. Pengertian gaya, ada gambar dan ada pengertian. Kemudian kita kembali ke materi 2, macam-macam gaya. Di sini macam-macam gaya ada gambar yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi bumi, dan gaya magnet. Kita kembali lagi. Materi ketiga yaitu materi pengaruh gaya terhadap benda. Terdapat 5 macam pengaruh gaya terhadap benda. Seperti ini, kemudian kita kembali lagi ke materi 4, yaitu faktor yang mempengaruhi gaya. Ada 2 poin, yaitu adanya gravitasi bumi dan adanya dorongan atau tarikan. Kita kembali ke materi terakhir, yaitu hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita kembali lagi ke menu. Kemudian kita menuju kuis. Kuis ini dibuat dari materi yang telah kita baca sebelumnya. Kita kerjakan kuis 1. Suatu dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda disebut gaya. Kuis kedua. Gaya sangat banyak macamnya di lingkungan sekitar manusia, yaitu kecuali D. Kuis ketiga. Benda sangat dipengaruhi oleh gaya. Berikut pengaruh gaya terhadap benda. A. Salah. Yang benar adalah C. Kemudian kuis keempat. Berikut faktor yang mempengaruhi gaya adalah A. Benar. Kemudian kuis yang terakhir yaitu percepatan atau perubahan dari kecepatan. Gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu dibanding terbalik dengan massa benda. Contohnya yaitu mobil yang sedang bergerak dari lambat menjadi kencang merupakan peristiwa B. Hukum Newton 2. Kemudian telah selesai kuis sampai 5, kita kembali ke menu. Kemudian kita menuju ke rangkuman. Dalam rangkuman teman-teman terdapat rangkuman materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, dan materi terakhir. Kita buka rangkuman materi 1. Nah, maka akan muncul rangkuman mengenai pengertian gaya. Kita kembali materi 2, maka akan muncul rangkuman tentang macam-macam gaya. Kita kembali lagi rangkuman 3, maka akan muncul pengaruh gaya terhadap benda. Kita kembali materi rangkuman keempat,
mengenai faktor yang mempengaruhi gaya. Dan yang terakhir yaitu kelima, rangkuman mengenai hukum Newton. Sudah seperti itu kurang lebihnya cara pakai PowerPoint interaktif yang telah saya buat.